Sama, terima kasih Pak Dino. Dipersilakan untuk lanjut sama Pak Yoko. Salam hormat saya buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum DPP HGMA, Bapak Arya Pering. Sebelum memulai, saya akan membacakan CV dari Bapak Inyoman Astama, SEMMCHA. Pak Nyoman Astama ini alumni dari BPLP Nusa Dua Bali, juga melanjutkan pendidikan program S1-nya di STIMI di Denpasar, STIMI Handayani Denpasar, dan melanjutkan pasca sarjana Magister Manajemen di Universitas Triyatma Mulia Bali dengan konsentrasinya Tourism Marketing. Jadi cocok hari ini Pak Astama akan membawakan tentang hotel management ya. Pengalaman beliau juga di beberapa hotel sebagai GM, salah satunya GM di Rama Beach Resort and Villas, kemudian di Bali Niki Soma Boutique Beach Resort, di mana di sini dia juga mengoversi 2 hotel, yaitu Magani Hotel Spa dan Banda Hotel Suite, atau formerly Maharta Hotel and Spa. Juga memanage restoran Mozzarella Restaurant and Bar. Juga pernah sebagai General Manager di Fashion Hotel Legian Bali, membuka usaha Pacific Holiday DMC, juga sebagai pendiri dari Nusa Hospitality, co-founder Nada Wellness Management, juga co-founder dari Luxury Retreat Villas Management atau yang kita kenal dengan Stanagiri International Management, yang memanage Stanagiri Retreat Sebatu North Ubud. Pak Nyoman ini aktif juga di beberapa organisasi seperti Kuta Executive Club, PHRI Badung, terus Ikatan Ahli Perhotelan Bali, juga sebagai asesor Lembaga Sertifikat Profesi Pariwisata Indonesia Bali, dan chairman dari Forum Komunikasi Hotel dan Restoran di Legian. Pak Nyoman saat ini sebagai ketua dari DPD IHGMA Bali, dan juga adalah honorary consul dari Ukraine for Bali. Demikian CV yang cukup panjang, dan saya yakin Pak Nyoman Astama ini mempunyai kompetensi di dalam presentasi di hari ini. Kepada Pak Nyoman Astama, kami persilakan. Mas Yoko bisa dibantu itunya. Terima kasih Pak Dino, Menteri kita yang terhormat, Pak Ketua Umum, Pak Arya Pring, dan juga para peserta semua yang bisa hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti ya, kegiatan webinar kita dalam sharing session ya, selama COVID ini. Saya akan memulai dengan sharing screen saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, nama budaya, Om Swastiastu. Topik pada hari ini yaitu tentang hotel manajemen. Ya. Hotel manajemen tentu kita semua di sini sangat memahami, dan saya yakin juga teman-teman yang hadir pada hari ini adalah semuanya sudah terbiasa dengan hotel manajemen karena levelnya juga GM khusus yang di anggota IHGMA. Nah, tentu yang kita akan bahas di sini adalah lebih mengenai kaitannya nanti setelah new normal ini diberlakukan, apa yang akan terjadi perubahan-perubahan dalam hotel manajemen ataupun hospitality management, kemudian juga bagaimana kita membuat suatu KPI baru sebagai reporting system kita, serta ada beberapa hal yang mungkin belum pernah kita bahas selama ini, tapi akan saya coba juga tuangkan dan paparkan sehingga kita sama-sama memiliki referensi baru, serta ada take away nanti yang bisa kita ambil ya. Baik. Kalau dari segi sesi normal temanya ya adalah ya hotel manajemen, tapi kita seperti sampaikan oleh Pak Ketua tadi, coba ambil approach yang berbeda. The king is dead, what next? Gitu itu kan, a new paradigm in hotel management. Ya kalau kita lihat selama ini
tentu banyak sekali kehebatan, keunggulan, kesukses rekan-rekan yang dalam mengelola juga mungkin butik hotel atau manajemen ya. Tetapi dengan adanya COVID ini tentu merupakan suatu hantaman ya, krisis bagi kita semua. Sehingga apa yang kesuksesan yang sudah ada sebelumnya tidak berarti apa-apa. Jadi secara alami seolah-olah itu diseleksi oleh alam, oleh COVID ini. Lalu siapa yang bisa bertahan? Ya tentu kita akan melihat apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan ke depannya. Dengan apa yang kita banggakan, kesuksesan, kemenangan sebelumnya itu dengan satu virus yang bahkan nggak kelihatan, ya karena ini tentu sangat berbeda. Jadi musuh kita, tanda kutip, tidak kelihatan. Ini menjadi hal yang sangat membuat setiap orang itu, ya kalau kita bilang kelimpungan, ya kelimpungan karena apa? Tidak pernah disiapkan SOP untuk menghadapi ini. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi? Ya tentu dengan kemampuan kita, status kita di sini sebagai hotel manager ataupun di manajemen, tentu kita harus memiliki suatu cara pandang yang baru, paradigma baru. Bagaimana kita bisa paling tidak melawan dampak dari COVID-19 ini terhadap bisnis dan industri yang kita alami. Dan disinilah peran kita sebagai manajemen memberikan solusi. Ya solusi kalau kita bisa melakukan ke depan perubahan tentu harus yang paling utama karena apa? Karena tata kelola kita akan berubah sama sekali karena kita menghadapi budaya baru dalam kegiatan ini ya. Kalau kita lihat, jadi hotel manajemen dengan adanya ya produk, behavior, dan environment yang kita miliki di hotel akomodasi, dengan satu sisi ada customer yang memiliki need dan tujuannya. Nah, tentu kita memberikan solusi kepada mereka selaku hotel manajemen di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu kita harus lihat dari dampak yang sudah terjadi selama ini. Dari COVID-19 ini tentu banyak sekali dampak-dampaknya. Jadi ada mungkin kematian yang luar biasa di seluruh dunia, industri pariwisata juga yang kolaps. Kemudian bisnis juga kolaps ya, ekonomi yang terjun bebas ya. Kemudian juga pengangguran meningkat ya. Sedangkan di satu sisi suatu hal yang bisa memberikan suatu harapan baru, kita harus lakukan suatu hal yang baru. Ya, the next normal baik itu mengenai cara pandang kita terhadap suatu bisnis ataupun cara kita melakukan bisnis, kemudian juga peningkatan ya cleanliness kebersihan, kemudian health kesehatan dan juga keselamatan. Jadi sistem baru yang kita terapkan. Kemudian tentu adanya juga peluang untuk online bisnis yang meningkat. Nah, memang global tourism industry ini adalah yang sangat besar kena dampak oleh COVID. Jadi industri yang mau tidak mau harus melalui suatu perubahan yang fundamental sekali. Satu sisi kita ingin meningkatkan ekonomi ataupun perdagangan commerce kita, satu sisi confidence dari pasar tidak ada. Nah ini hal dua sisi mata uang yang sangat berhadapan yang kita alami. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan confidence dan commerce ini? Inilah yang harus kita lakukan sekarang. Satu saat kita akan maju lagi. Pertama tentu kita ingin meningkatkan lagi kepercayaan pasar ya. Daripada kita lakukan bahwa agar mereka tetap bisa melakukan perjalanan. Ini yang paling penting. Kalau tidak ada perjalanan, tentu kita tidak bisa harapkan. Ya, seperti kita ketahui di beberapa seminar, webinar, bahwa domestik pasar, market ini, pasar domestik yang akan menjadi tumpuan utama. Ya, baru selanjutnya mungkin dari luar. Nah, luarnya perlu waktu tergantung akses pesawat. Ya, kalau domestik mungkin dibagi lagi, lebih kecil lagi yaitu domestik lokal, katakanlah per pulau, karena itu akan bisa dikontrol dan juga mungkin biaya lebih murah. Nah, dengan adanya aturan dengan naik pesawat itu juga ada swab test yang berbasis PCR juga biayanya mungkin bisa lebih mahal pesawat seperti itu. Ya. Nah kemudian juga dalam hal memulai bisnis, tentu kita ingin meningkatkan, menghasilkan pendapatan biar bisa bergerak perekonomian. Nah, kembali lagi dari kalau kita lihat model hospitality management yang dikembangkan oleh The Hague Hotel School of Holland,
Nah, itu sebenarnya kalau dilihat professional hospitality itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan fisiologi, psikologi, dan security dari customer ini untuk mendapatkan financial benefit. Nah, ini yang tetap akan berlangsung kalau kita menjalankan bisnis di hospitality management yang profesional. Nah, kalau sosial tentu mungkin tidak mengharapkan keuntungan finansial, silakan. Tapi kalau kita berada di sisi bisnis yang profesional, tentu apa yang kita lakukan ini tentu mengharapkan financial benefit ataupun benefit lainnya. Nah, ini yang harus kita lihat dari model hospitality yang ada. Dari satu sisi seperti disampaikan tadi, ada hotel akomodasi di mana di dalamnya memiliki ya produk, behavior, dan environment yang tidak bisa kita lepaskan. Sedangkan sisi lain itu adalah ada customer yang memiliki needs dan objektif. Kalau sebelum COVID, mungkin produknya lebih ke physical hardware dan service software. Dan juga behaviornya ya lebih confidentiality yang diharapkan oleh tamu tersebut. Lingkungan juga seperti itu, social interaction dari buildingnya, interior, ambient sound, suhu ruangan, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi needs, itu yang primary needs itu lebih untuk ke physiological, ya untuk makan minum. Tujuannya apa? Ini suatu menjadi keharusan. Kemudian dari sosial, ya lebih ke networking. Tujuannya untuk sense of belonging, mungkin friendship relation. Dan kan dari psikologikal ya self-esteem. Ya, ini tujuannya sebagai status untuk direkognisi seperti itu. Nah, ini yang sebelum COVID. Nah, apa yang terjadi setelah dengan terjadinya COVID-19 ini? Ini akan mengalami perubahan juga dari behavior ini ya. Akan menjadi dari produk yang, bagaimana nanti produk yang intangible itu kan berubah, bisa berubah menjadi hal yang tangible. Yang tadinya tidak bisa kita rasakan, harus bisa kita membuat dia menjadi suatu hal yang bisa digapai. Contohnya, dalam value added benefit. Value added benefit kalau kita bilang memang hal yang masih di awal-awal, tapi harus kita bisa lakukan ini mendrive booking. Mungkin ini termasuk dalamnya, tapi tidak terbatas pada Wi-Fi seperti itu, ataupun tambahan value added yang bisa diberikan kepada tamu. Kemudian penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak, ya, personal kontak. Kemudian pelatihan staff ini harus kita lakukan sehingga bisa dituangkan dalam suatu produk yang bisa memberikan pelayanan kepada tamu. Jadi yang perubahannya terjadi di sini dari intangible to tangible. Kemudian behavior juga dari confidential menjadi trust. Dalam situasi seperti sekarang, ya memang kepercayaan, trust itu yang menjadi penentu orang mau traveling. Kalau dia nggak percaya bahwa katakanlah di Indonesia ini dia bisa aman, ya karena itu ada perubahan dari ini nanti kita akan lihat, dia itu tidak akan bisa mau ke sini ke Bali dan mau terbang ke Bali dia, ataupun ke Indonesia atau mungkin ke Bangka Belitung misalnya. Jadi harus kita lakukan di sini dalam behavior perubahan dari confidential ke trust ini, kita berbicara mengenai fakta dan up to date ya. Kemudian kita juga adjusting ya policy. Jadi kita ubah untuk customer sehingga mereka bisa akses informasinya secara bisa dipercaya. Jadi dengan era sekarang ini akses informasi semua dengan mudah. Jadi ini harus diupdate ya. Dan juga tentu memerlukan speed internet yang sangat tinggi di sini. Karena inilah kebiasaan-kebiasaan tamu itu akan berbeda dari sebelumnya. Dan juga kita tunjukkan apa yang kita sudah lakukan perubahan ini, kita lihat, kita berikan ke tamu bahwa kita peduli pada mereka. Nah, hal seperti ini yang akan berpengaruh, yang menyebabkan juga prosedur kita harus berubah. Dari lingkungan, dari socializing menjadi distancing. Ya, ini akan sangat jelas mulai sekarang sudah kita aturan dari pemerintah pun social distancing, work from home, jadi bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Nah, ini hal yang sudah berubah. Ya. Kemudian kita juga memastikan hygiene sanitasinya ini bisa terlihat, bisa dirasakan. Ya. Jadi kita akan menjadi sudah di bagian dari solusi. Ya kan? Kita memberikan suatu jalan keluar. Nah, ini yang lingkungan yang akan berubah nanti dari masa pasca COVID ini. Nah, itu juga di needs ya, dari needs objektif. Yang tadinya primary needs-nya eat, drinks, itu akan berubah menjadi essential. Jadi hal yang sangat mendasar itu safety dan security.
Ini akan menjadi yang dibutuhkan oleh tamu. Karena tujuannya apa? Jadi tidak lagi necessity tapi important, ya essential ya. Satu hal yang mendasar. Begitu juga sosial akan berubah ke family karena mereka ingin pertama keluarganya selamat, sehat, aman ya. Kemudian dari sense of belonging ke objektifnya berubah menjadi family well-being, healthy, safe family ya. Begitu juga di psychological, akan menjadi ke feeling comfortable. Kalau tamu tidak merasa nyaman, mereka lupakan segala self-esteem itu tidak akan bisa. Jadi mental health ini yang sangat penting. Karena objektifnya ya tadinya status berubah menjadi peace of mind mereka ya, trustworthy. Nah inilah perubahan yang kita di hospitality management harus bisa pahami sehingga bisa kita tuangkan nanti ke dalam SOP. Ya. Nah implement hygiene measure ini yang kita sudah buat visible, saya yakin semua teman-teman di hotel sudah menyiapkan dan informasi, poster, dan announcement, dan sebagainya. Nah, ini yang juga akan melakukan terjadi perubahan. Kita sendiri juga harus reassess lagi corporate strategi kita di KPI-nya. Ya. Apa yang terjadi nanti setelah COVID ini. Ya tentu paling tidak itu ada 3 hal yang akan mengalami perubahan itu di prosedur, amenities, dan teknologi. Ya. Kalau di prosedur sekarang udah pasti semua ya disinfektan kita lakukan, sanitasi dilakukan, sterilisasi juga, dan safe distance. Nah ini prosedur-prosedur ini akan berubah. Kemudian di amenities, jadi amenitiesnya mungkin tadi kalau kita lihat sebelumnya di kamar-kamar kita isi buah, kemudian kita isi tambahan mungkin sebagai aromaterapi, package. Nah, sekarang amenitiesnya akan berubah jadi face mask, ya, hand sanitizer, kemudian disinfectant wipes ini yang kita akan berikan juga hand gloves. Nah, ini menjadi, jadi kita adakan semua measure untuk THS ini sebagai amenities. Dan teknologi juga. Jadi personal contactless. Jadi kurangnya adanya ketersentuhan antara human ataupun personel. Kemudian touch screen check-in, ya, robot cleaner, Zoom meeting. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi ada perubahan di pemanfaatan teknologi. Nah selanjutnya kalau kita lihat perubahan lain di KPI itu adalah kita mungkin memiliki yang 4P sama marketing mix sekarang ini akan berubah lagi. Ya malah akan meningkatkan di marketing value proposition dengan memakai 4P tambah lagi 4P jadi 8P approach-nya kita. Jadi dari product and people ini akan menjadi suatu kesatuan karena people tersebut seperti adalah produk itu sendiri. Kemudian promotion. Jadi promotion kita akan lebih menjadi yang kolaborasi, partnership. Ya. Place, cara pendistribusian kita juga bagaimana kita mencapai customer juga tidak boleh melupakan keberlanjutan planet kita apa yang bisa kita lakukan sumbangsi kita untuk kelanjutan dari planet bumi tempat kita. Price dan profit tentunya. Nah ini kan yang menarik bagi para owner, investor pasti di sana. Lalu di product and people ini apa? Kita adakan suatu perubahan, renovasi, perbaikan produk kita menyesuaikan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam new normal policy ini. Termasuk regulasi. Ya, regulasi kita, compliance SOP to new customer behavior post-COVID. Customer engagement, empati sosial juga akan muncul di sini. Kenapa? Karena banyak kejadian, banyak orang membantu satu sama lain. Karena Indonesia ini kan terkenal sangat bagus di generosity-nya. Kemudian staff development juga, di competency enhancement. Di sini di people product itu financial leadership ini sangat-sangat penting dan sangat memegang peran. Nah, ini harus diberikan. Ya, yang sudah mengikuti webinarnya Pak Dino di financial, nah ini sudah memang harus itu ditekankan depannya. Kemudian di promotion partnership, jadi continuous quality improvement toward humanity. Jadi kita kualitas peningkatan kualitas dalam rangka kemanusiaan ini juga akan menjadi hal yang meningkat ke depannya. Networking teknologi tentu ya, optimization dari to innovate and enhance customer intimacy. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk meningkatkan customer intimacy, mana kita bisa meningkatkan engagement hubungan kita dengan
customer. Ini akan terjadi perubahan pemanfaatan teknologi ke sana. Kemudian industri, sinergi, dan collaboration tentu. Ya, dan mutual rewarding partnership and trust. Nah, ini yang seperti kita bahas tadi. Di place and planetnya, jadi convenient access, jadi communication with customer, improve effective delivery. Nah, ini yang akan menjadi hal sangat diperhatikan oleh customer karena mereka ingin secara cepat mendapatkan informasi dan juga mudah dihubungi, dikontak. Kemudian supporting local genius, code of ethics for tourism. Ini hal-hal yang menjadi keunikan lokal ini harus memang menjadi daya tarik bagi mereka untuk mereka lihat tetap ini menjadi hal yang berkelanjutan dibutuhkan oleh customer. Kemudian tentu juga bagaimana kita bisa menjamin keberlangsungan dari local wisdom. Nah, kalau di Bali itu ada namanya Trihita karena konsep. Nah, ini saya yakin di tempat lain juga ada. Nah, ini yang akan harus tetap dijaga karena ini akan dicari oleh customer juga. Quality tourism, sustainable and responsible tourism, ya, dan CSR. Nah, kalau dari price dan profit tentunya harus kita bisa memberikan competitive edges, ya. Jadi provide optimum benefit solution for stakeholder. Ini baik itu dari bentuk finansial maupun non finansial. Kemudian value for money and value added benefit. Cost efficiency without jeopardizing quality. Jadi kita melakukan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas. Ya. Kemudian tentu adalah profit optimization. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin pakai Gopar, selanjutnya adalah kita akan sangat berhitung karena biaya operasional kita meningkat, jadi kita harus hitungnya per guest. Jadi gross operating profit per available guest, bukan lagi per available room index yang kita pakai. Nah, ini yang akan menjadi perubahan-perubahan kita di KPI. Nah, selanjutnya matrix. Kalau kita lihat dari tadi KPI di 8 phase tadi, kita coba gabungkan matrixnya ke PBE, jadi Product Behavior Environment. Nah, ini beberapa yang bisa akan terjadi matchingnya di situ. Kalau produk tentu brand strengthening dan technology utilization for smart speed. Ya. Nah, ini yang akan harus menjadi satu kesatuan. Regulasi compliant, itu normal juga. Nah, itu di bagian produk ya. Staff development, competency towards financial leadership, dan entrepreneurship. Nah, ini semua product people mendukung di produk. Kemudian product dan people di behavior, service dan guest engagement improvement. SOP adjustment, ya, to new customer behavior post-COVID. Nah, ini yang bisa kita tuangkan dalam SOP nanti untuk menguatkan yang sudah ada. Dari product and people ke environment, green concept implementation, dan make hygiene visible. Jadi kita harus perlihatkan apa yang kita lakukan, bahwa kita care pada tamu. Empathy society, to be part of the solution. Ya. Kalau dari promosi dan partnership, dengan produk, apa yang bisa akan terjadi di sana adalah continuous quality improvement. Technology to innovate and to enhance customer intimacy. Nah, ini linknya ke sana. Kalau promotion and partnership ke behavior, digital technology enhancement, collaboration and networking, ya. Dan mutual rewarding partnership, trust and facts based. Nah, ini menjadi kebiasaan dari tamu yang baru, the new culture. Nah, ini harus kita bisa gabungkan ke dalam kegiatan promosi dan partnership kita. Untuk lingkungan, tentu ya sinergi dan kolaborasi dengan industri. Kemudian kita execute physical distancing in public area. Kemudian improve brand and quality for humanity enhancement. Nah, ini yang ke lingkungan. Place and planet tentu dari produknya adalah tourism, sustainable and responsible tourism, nurturing local wisdom as unique selling point. Nah, di behavior, easy way to communicate and to be contacted. Ini place and planet ini jadi bagaimana customer bisa dengan mudah menghubungi kita. Kemudian enforcing code of ethics in business and responsible tourism. Nah, ini sesuai dengan new behavior of a customer. Lingkungannya ya convenient access and amenities, kemudian empowering local genius and talents. Kalau price and profit adalah ya cost efficiency, hubungan dengan produk, quality maintenance, profit optimization, GoPag index. Hubungan dengan behavior ya value for money, augmented value added benefit, dan optimum solution for customers. Dan di environment-nya tentu adalah gimana kita bisa mengembangkan ke depan insentif referral scheme. Nah, tamu itu
lingkungan yang akan berubah, inilah yang akan mempengaruhi juga optimum benefit for stakeholder. Nah, itu yang coba kita develop di IHGMA Bali. Nah, kemudian di proses dari manajemen dalam melakukan implementasi perubahan sudah umum ya, PDAC, Plan Do Check Action, tidak akan saya bahas terlalu banyak di sana. Ya, memang plan ya, kita tahu kalau kita gagal membuat rencana ya kita juga merencanakan suatu kegagalan. Nah, itu biasa yang kita dengar ya, idiom seperti itu ya, walk the talk. Kita harus lakukan apa yang kita rencanakan. Trust is good, control is better. Kita percaya karena perlu checking ya, karena lebih baik kita mengontrol ya, dan action ya. Dan tidak banyak ngomong aja, kita lebih baik action seperti itu. Nah, lalu dalam yang paling penting itu adalah di actionnya sendiri. Apa yang kita lakukan? Ya, prepare the plan. Jadi kita rencanakan dulu apa yang kita akan siapkan. Itu bisa kita mulai dari merencanakan the new norms in hotel operation, hygiene ya. Jadi CHS protokol, cleanliness, healthy and safety. Baik itu termogan, scanner, wash hand sanitizer, face mask, distance. Yang saya kira ini sudah dilakukan. Kemudian plan for physical distancing in hotel operation, less contact among staff, utilize social media tools untuk komunikasi, kemudian more space ya between guests. Jadi more space between table at restaurant. Saya kira ini juga mau nggak mau akan mengurangi kapasitas restoran kita. Kemudian new procedures for suppliers. Mungkin dengan supplier harus datang lebih awal untuk pakai schedule. Jadi ini hal-hal baru yang kita harus terapkan. Kemudian plan untuk solicit immediate customer who are traveling. Jadi kita harus membuat suatu rencana bagaimana kita bisa mencari customer yang bisa secara cepat traveling ini. Ya, kita tadi bahas identify domestic market that can travel immediately. Siapa yang bisa berangkat ataupun traveling lebih cepat. Kalau tidak dalam domestik secara nasional, mungkin localize ya. Jadi katakanlah kalau di Bali kita bilang di Bali siapa yang bisa traveling ini? Ini di encourage yang bisa melakukan traveling lokal. Kemudian di Makassar umpamanya, siapa yang bisa traveling within the province seperti itu umpamanya. Kemudian review SOP to meet the change of customer behavior. SOP saya yakin sudah dibuat, semua sudah siap. Kemudian dari guest arrival, during stay, leaving the hotel. Kemudian plan training calendar juga for all staff to be familiar with the new SOP. Ini saya kira sangat penting training tersebut. Kemudian prepare and review digital platform website kita, sosial media. Ini harus kita review. Masa ini bisa dipakai untuk mereview apa yang bisa kita ingin update gambarnya kah. Kemudian juga prosedur-prosedur yang ada. Ya. Nah itu. Nah, lalu selanjutnya the action. Kita lakukan implementasinya. Ya. Implement new ways of optimizing revenue generation. Room revenue, saya kira kalau di hotel sudah jelas sekali. Restaurant revenue, activities revenue. Kemudian common space rental instead of being used for office. Nah, mungkin ada beberapa hotel yang akan mengubah yang tadinya dipakai perkantoran, diubah space-nya disewakan. Nah, itu juga suatu hal untuk bisa mencari tambahan dalam optimisasi revenue kita. Kemudian execute digital strategies, optimize ya brand website kita ya. Sustain social media presence to ensure your hotel visible. And get more direct bookings to lower the commission. Ini juga kesempatan kita bagaimana optimalkan brand website ya. Kemudian mastering the collected data of your customers. Utilize the digital marketing, undertake SEO, SMO, dan optimize technology application to enhance customer intimacy. Nah. Kemudian keep close contact with past guests. Nah, ini tamu-tamu yang sudah pernah tinggal di kita harus kita hubungi dengan terus kita komunikasi. Karena past guest itu sangat mengenal hotel kita dan punya hubungan emosi ya, relasi yang kuat dengan kita, dengan karyawan itu. Dan past guest likely to return in the near future. Yang akan paling cepat kembali itu adalah terutama dari overseas, pasti tamu yang sudah pernah nginap di kita. Kemudian dalam implementasi lain, adjust policy to entice new immediate business. Jadi kita harus mengubah policy ini. Be flexible with procedures and cancellation policy. Make it easy for the guests to contact your business. Show the guests that you care and will do utmost to provide solution.
Nah, ini yang sangat penting bagi kamu, menunjukkan care, sehingga menimbulkan trust bagi mereka. Kemudian make intangible product tangible. Saya sampaikan tadi, jadi kita offer special package with value added benefit, maintain your rate, do not undercut. Jadi kalau begitu kita turun harga terlalu jauh, naiknya akan susah. Lebih baik kita kasih value added benefit. Ada beberapa sudah lakukan dalam masa sebelumnya, pay now atau stay now atau stay later. Nah, ini juga suatu hal yang bagus, tentu dengan great deal, harganya harus bagus, dan dengan memberikan beberapa value added benefit. Don't drop it too much, instead offer augmented benefits. Ya. Jadi make flexible term and condition. Besides telling new guests the room by password, jadi tadi make hygiene protocols and safe distancing rules be part of the briefing. Jadi tamu check-in itu kita bukan hanya menyampaikan ini hotel, restorannya di sini, wifi ini. Jadi lebih kita update mereka tentang protokol kesehatan. Ya. Kemudian make hygiene sanitation as a new amenities. Nah, ini yang penting, yang juga menarik ini, karena kita how we can provide these amenities in the guest room: face mask, hand sanitizer, disinfecting wipes, and hand gloves. Make hygiene measures visible. Jadi kita implementasikan hygiene measures in daily operation as guided by WHO dan juga adopted measure from National Health Department. So the hygiene measures you are implementing to build trust. Nah, ini gunanya sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan. Use signage, provide hand sanitizer and face mask for staff and guests. Implement physical distancing. Kemudian keep guests and staff safe and reassure you do right step. Nah, ini yang kita harus pastikan bahwa kita melakukan hal yang benar. Karena itu kita refer kepada referensinya WHO ataupun Departemen Kesehatan. Kemudian be ready with mitigation procedures to anticipate for the worst situation of COVID positive case seandainya terjadi. Nah, ini harus disiapkan. Implement COVID emergency response team punya, who are well trained, and have the necessary tools, equipment, including the safety uniform for the team. Kemudian have an isolation room for temporary quarantine before the ambulance arrive. Nah, ini berapa implementasi yang bisa kita lakukan sehubungan dengan perubahan SOP yang ada di hotel manajemen. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada beberapa takeaway yang bisa kita ambil dari sini. Secara tambahan bisa kita lihat seperti KPI every hotel executive should track daily. Jadi kita selaku eksekutif di hotel harus track setiap hari ini. Saya kira ini sudah dilakukan. Ya, total room available berapa, room occupancy, daily average room revenue for available guests. Nah, ini akan menjadikan informasi kita ke depan juga. Paling tidak setiap hari itu kita pahami dan miliki. Kemudian ya bagaimana roles kita di eksekutif, pimpinan, baik itu HOD maupun pimpinan tertinggi. Tentu paling tidak ada kewajiban kita, peran kita itu di 4 hal. Financial responsibility, guest delight, employee delight, dan security loss prevention. Kalau ini sudah kita kelola dengan baik, tentu ya owner pun akan pasti senang. Differential responsibility apa ya? Tentu selling rooms, optimizing room revenue, ya room occupancy percentage, ya dari room rate, revenue, available room, available guests, ya kemudian KPI reports, maintain guest balance kita tentu nih lebih ke technical di FO, tapi ini harus kita jaga biar nggak sampai ada yang kelebihan sampai over credit kan. Tentu kita punya alat TMS, POS, dan optimizing ancillary revenue, revenue lain yang bisa meningkatkan revenue bagi secara total keseluruhan. Revenue, yield management, dan financial leadership harus kita kembangkan dan tingkatkan. Guest delight, ya apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tentu memerlukan tools yang bisa membantu guest reservation system, website, GDS, CRS, SEO, ataupun ya conversion ratio, ya optimization. Kemudian fantastic service, all departments dari product, mindset, delivery system, relations, ya PMS, tentu EO, BACO, ya, dan point of sales, dan customer relationship management, reputation management. Ini juga sangat penting untuk mendukung guest delight. Untuk employee delight apa? Tentu mereka harus memiliki job task, job desk yang sesuai, yang adapting to latest trend, sesuai dengan
perubahan dari guest behavior yang ada. Ini kita harus sesuaikan dan training. Smart organization goal tentunya, employee empowerment, nah ini kita yang sangat-sangat penting, dan manage staff kompetensi. Karena kita nggak bisa setiap hari berada di semua departemen, maka harus kita empower tim kita. Tentu appraisal and feedback menjadi acuan kita untuk mendapatkan, meningkatkan kinerja ke depannya. Kemudian security loss prevention. Tentu ya, stakeholder kita harus berikan kepastian, kenyamanan, bagaimana situasi di operasional semua, dari hygiene, sanitasinya, dari keselamatan, kesehatan kerja, termasuk juga bagi traveler harus yang disable access juga, dan HACCP, ya prosedur yang harus diterapkan. Safety asset protection, ya, energy efficiency dan conservation management, dan ini saya kira ini suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Ini sebenarnya role kita di hotel management. Nah, kemudian mungkin ini yang slide yang terakhir, coba kita lihat apa tren sekarang yang terjadi ya. Jadi yang bisa kita juga adaptasi sebagai referensi. Tentu seperti yang tadi kita bahas adalah optimizing hotels website. Ini tren-tren yang ada sekarang ini. Kemudian more women travelers as business travelers increase by women. Kemudian workforce juga. Ya, female takes top position in hotel and division now. Ya kan? Kita lihat banyak sekali udah kita ada juga female general manager. Security concern, increase security measure and personal guest security. When use of environmentally friendly product. Nah, ini jadi hal yang wajib ya, cost efficiency dan energy management. Increase use of revenue management, karena semua pasti akan menerapkan ini to increase productivity and profitability. Kemudian increase use of technology, channel distribution, PMS, guest service, in contactless protocol, dan juga guest intimacy. Kemudian hygiene and health concern. Jadi post COVID-19 ini changes di hospitality SOP ini banyak dilakukan, dan hygiene measures juga made visible. Nah, ini beberapa tren yang harus kita juga adopsi karena memang seperti itu yang diinginkan oleh pasar. Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi summary ataupun take away dari kita sharing pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Nyoman Astama. Ada beberapa insight yang bisa kita dapatkan dari Pak Nyoman ini. Salah satunya adalah dengan perubahan dari KPI ya, yang dari biasanya kita menggunakan GOPAR, sekarang kita menggunakan GOPEX Index atau Per Average Guest Index. Terus tadi juga dipaparkan untuk prepare the plan of the new norm. Terus tetap kita memaintain communication dengan past guest atau regular guest kita, dan untuk kita bisa selalu fleksibel terhadap term and condition. Pak Nyoman, ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan pertanyaannya, Pak Nyoman ya. Ya, Pak. Ya, yang pertama adalah dari Bapak Sugiono Turwibowo. Pertanyaannya adalah price war sampai turun kelas bintang sedang akan terjadi, bintang 5 jual harga bintang 4, 3, dan seterusnya, karena rebutan cake market yang semakin kecil dan persaingan kurang sehat demi menutup kos masing-masing hotel. Apa yang akan dilakukan IHGMA kepada lembaga yang berwenang, lembaga persaingan usaha, untuk menertibkan kembali segmentasi pasar, terutama harga dari bintang 5 sampai bintang 1 atau Melati, biar sama-sama tetap hidup. Nah, selanjutnya sepertinya beberapa bulan ke depan revenue forecast cenderung minus atau against to expand forecast. Apa yang akan dipropos IHGMA dengan lembaga pariwisata lain pada pemerintah untuk memberikan stimulus kepada dunia hotel, terutama subsidi keringanan dari mengalami fixed cost seperti PLN dan sebagainya. Mungkin itu Pak Nyoman Astama. Ini pertanyaan dari Pak Sugiono, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dino. Terima kasih Pak Bowo atas pertanyaan. Saya kira ini
sangat valid ya. Semua pasti akan memiliki pertanyaan yang sama, mungkin juga mewakili rekan-rekan yang lain. Ya, ini tantangan kita saat ini ya seperti ini ya. Memang dalam situasi COVID ini, seperti yang tadi saya bilang, satu sisi kita ingin memulai usaha buka lagi, satu sisi confidence dari tamu itu belum terjadi. Nah, belum lagi kalau kita ambil contoh di Bali, sekarang ini kan dari pimpinan tertinggi di pemerintahan juga masih belum mau membuka untuk Bali ini cepat-cepat menerima tamu. Kenapa? Karena ya masih fluktuatif ya. Jadi kasusnya masih fluktuatif. Ya tentu yang sekarang yang terjadi kita pahami bahwa banyak hotel tutup ya, dan juga beberapa hotel ada yang masih buka. Nah tentu dari kita selaku pimpinan di hotel tersebut harus melihat apakah dengan saya tetap membuka ini ada revenue sehingga saya bisa membiayai karyawan yang kerja. Nah kalau tidak, nah mungkin ini kita harus mengambil suatu keputusan yang berbeda dari sebelumnya. Lain halnya dengan adanya support finansial dari owner. Kalau ownernya support, mungkin karena ownernya nggak mau kelihatan tutup hotelnya, buka terus kita bantu. Ya tentu satu sisi kita sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab juga bagaimana paling tidak untuk operasional cost bisa kita biayai sendiri. Belum lagi adanya beberapa hotel yang juga buka menawarkan harga yang sangat rendah. Bahkan hotel yang berbintang 4 atau 5 menurunkan harga sampai ke bintang 3 atau bahkan 2. Nah, ini kan suatu hal yang terjadi di lapangan dan tidak bisa kita elakkan. Nah, hal seperti ini tentu harus kita lihat dari beberapa sisi, tidak hanya dari satu kejadian normal. Karena harga yang terjadi berdasarkan pengalaman yang kita lihat itu adalah tujuannya yang pertama tuh untuk membantu pemerintah malah untuk PMI. Ada PMI ya pekerja migran Indonesia yang kembali, ini yang tidak bisa ditampung di tempat penampungan karantina yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, pemerintah bekerja sama dengan hotel. Nah, kerjasama ini tentu dengan budget yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan cara ya length of stay-nya tinggi, harganya yang rendah. Nah, ini menjadi suatu yang tanda kutip rebutan kalau kita lihat karena semua juga ingin mendapatkan bisnis itu. Ya, tapi memang tergantung dari lagi-lagi ya kedekatan relasi kita dengan pemerintah yang bisa memakai hotel yang akan diberikan untuk PMI. Mengenai beberapa pertimbangan pastinya. Ya, baik itu dari segi kesiapan tenaganya, kemudian dari jaraknya juga, akses komunikasinya. Dan ini tentu yang tidak kalah penting adalah harga. Karena itu berhubungan dengan budget dan kefleksibelan dari hotel tersebut untuk memberikan pembayaran mungkin setelah PMI check out. Nah, karena beberapa hotel ada seperti itu yang sampai saat ini belum dibayar memang. Nah, itu beberapa tantangan yang terjadi dalam situasi seperti ini. Ya tentu dari segi operasional kita bisa atasi, tapi dari segi kebijakan yang bukan kontrol kita, yang berada di luar kontrol kita, yang tidak bisa kita lakukan. Nah contohnya seperti yang disampaikan tadi, adanya satu beban biaya yang fix tetap terjadi, katakanlah listrik PLN. Nah ini tentu hal yang sangat-sangat tinggi sekali bebannya, dan bahkan saya tahu Pak Ketum dengan juga Ketua DPP PHRI sudah bersama-sama untuk mengajukan kepada PLN agar diberikan suatu penghapusan biaya ban umpamanya. Nah ini yang masih belum dapat jawaban dari PLN. Nah, PLN sendiri masih memiliki katanya biaya produksi yang tinggi. Nah, yang terakhir yang kita dengar bahwa akan ada skema dari pemerintah untuk 5 bidang yang akan diturunkan karena dana talangan atau pinjaman yang sudah diajukan sudah keluar. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Karena semestinya juga yang mendapat dana talangan itu adalah BUMN, termasuk kita jajaki lagi. Saya yakin Pak Ketum sudah mendapat informasinya itu. Nanti yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah nanti PLN itu paling tidak bisa membantu ke hotel yang memiliki fixed cost untuk listrik tinggi sekali. Nah ini yang hal-hal yang kita lakukan dari segi persaingan usaha. Ya tentu kita dari segi aktivitas asosiasi, apalagi pemerintah tidak akan bisa menetapkan
suatu ketentuan yang berlaku positif. Karena apa? Karena kalau kita tetapkan harga tertentu, katakan pakai range harga kamar umpamanya ke depan nanti. Nah, kalau tamunya tidak bisa tinggal di hotel tersebut karena harga yang dipatok oleh pemerintah, nah siapa yang akan membiayai? Karena tidak ada revenue. Nah, ini juga suatu hal yang tidak bisa pemerintah harga harus sekian. Nah, karena itu beberapa kejadian kita di Bali sebagai contoh dikembalikan lagi ke asosiasi. Silahkan Anda asosiasi tentukan, karena yang memahami situasinya Anda. Jadi kembali ke kita. Saya pernah dari tahun 93-an itu sampai 98 ada penetapan di suatu kawannya Tuban Group, atau sekarang berubah menjadi SKBBA, South Kuta Beach Business Association. Kita semua GM dan DOS sepakat harga bintang 5 sekian, bintang 4 sekian, bintang 3 sekian. Dalam tertulis bagus sekali. Nah, tapi kenyataannya di prakteknya tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena ya seperti saya bilang tadi, begitu masuk ke ranah komersial dan juga operasional fixed cost yang harus dibayar, jadi mereka tetap melanggar mengambil harga yang mestinya porsi bintang yang lebih rendah. Nah, karena apa ya? Karena keterbatasan supply pasar ini. Sepanjang itu terjadi, maka kita akan mengalami permasalahan yang sama. Memang kebijakan yang harus dilakukan adalah bagaimana ini bisa dikontrol. Nah, sayangnya kan ini sampai saat ini belum bisa. Nah, ini kalau kita dari segi IHGMA, dari segi masukan kepada pemerintah, sudah kita lakukan berkali-kali. Apalagi kita juga khususnya di Bali, ada tim kita, komite kita yang juga dekat sekali dan duduk baik di BPPD, kemudian juga di akses ke pimpinan tertinggi pemerintahan, tapi tetap tidak bisa diberikan suatu aturan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan resmi dari pemerintah. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan kita ke depan memang. Ya, memang kita selama ini, terus terang kalau kita bicara IHGMA, Indonesian Hotel GM Association, kita adalah profesi sebagainya. Dan kita tentu support ya, work and enhance, collaborate and enhance dengan PHRI tentunya. Karena PHRI itu adalah yang ownernya hotel. Ya, jadi kita memang harus kerjasama baik di sana. Bukan berarti bahwa IHGMA itu di bawah PRI, tidak. Jadi kita yang kolaborasi yang baik itu adalah kolaborasi yang saling menguntungkan dan saling menghargai. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita dan harus kita kembangkan ke depan. Sehingga cepat informasi yang dilakukan oleh Pak Ketum saya kira itu luar biasa. Saya sangat salut karena sudah sangat bersinergi dengan PHRI pusat dalam segala kegiatan ataupun kebijakan yang strategis yang akan diputuskan. Nah, ini hal yang saya kira masih berlangsung, Pak Bowo, masih berlangsung yang harus kita tetap juga dengan bosan-bosan untuk sampaikan. Nah, ini yang kita akan tetap lakukan. Ya, ada beberapa hal kalau kita sekarang lihat dalam situasi COVID ini, khususnya di Bali, selama ini kita sudah menyiapkan suatu webinar, berbagai macam webinar. Kita siapkan new normal policy, sudah diarahkan sesuai dengan juga Departemen Kesehatan dari pusat, Menparekraf, bahkan juga dari WHO. Sudah siap, tapi begitu kita siap, belum berani buka juga. Nah, ini suatu hal yang juga menjadi tantangan kita, di mana kita harus memberikan pesan. Ya, tentu ada dua hal yang tidak bisa dilepaskan oleh pemerintah kalau ingin melakukan pembukaan ini. Yang pertama adalah kesehatan, wabah. Yang kedua ya tentu ekonomi. Nah, ini memang kalau dari lihat keputusan strategis WHO yang menyampaikan bahwa virus corona 2 ini tidak bisa hilang. Ini adalah suatu sinyal, kalau saya lihat ini adalah suatu sign bahwa Anda harus hidup dengan itu. Makanya pemerintah pusat sudah sangat cepat mengambil tindakan dan kebijakan, oke, berdamai. Kita harus hidup berdampingan, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, ini suatu hal yang semestinya bisa dijadikan landasan kita untuk melanjutkan perjalanan ekonomi dengan pembukaan bertahap dan terbatas. Nah, mungkin itu dulu Pak Bowo yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa sedikit tidak memberikan jawaban ya. Kalau kita dari segi organisasi HGMA tentu kita akan
mengikuti arahan dari Pak Ketua Umum bagaimanapun agar bisa kita lakukan semua di DPD. Karena kalau saya lihat biar tidak terlalu banyak, karena kan masalahnya uang nih tidak banyak, uang terbatas dari pemerintah. Pasti akan melalui pusat. Kalau sudah pusat menentukan, nah itu juga akan dapat ke daerah. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita ingatkan lagi dengan nanti saya akan juga kontak ke Pak Ketua Umum. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang, nanti bisa kita lanjutkan tambahan ya. Terima kasih Pak Nyoman Astama. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Bowo. Pertanyaan selanjutnya ada banyak nih Pak pertanyaannya Pak. Ya, siap. Dari Pak Wayan Warta. Mohon pendapatnya tentang kelangsungan bisnis MICE ke depannya pasca COVID-19 ini. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang punya meeting room untuk menyiasati situasi ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Lino, Pak Wayan Warta, terima kasih. Ini memang menjadi concern kita ya. Karena kalau kita lihat contohnya ya saya pasti bilang Bali karena memang di Bali kita alami dari semua revenue yang masuk itu ternyata MICE itu yang penyumbangnya lebih banyak dari leisure. Nah, karena itu kita kalau dalam situasi normal memang MICE ini adalah suatu segmen yang harus kita garap habis-habisan. Tapi dalam situasi sekarang COVID-19 bertentangan dengan kebijakan ataupun social distancing dan physical distancing yang ada. Nah, MICE ini yang juga akan terdampak. Yang pertama mungkin Pak Warta ya, begitu pemerintah khususnya di Bali, karena mungkin Pak Warta ini mewakili Bali, begitu pemerintah mengatakan itu dibuka, memang persiapan sekarang sudah jalan nih. Termasuk di Bali sudah ada namanya Bali CEB, Bali Convention Exhibition Bureau. Ini sebenarnya sudah disiapkan, begitu mau di-launching di COVID. Tetapi saya juga langsung dengan CEO-nya Bali CEB sudah bicara, dan sekarang mereka juga pasti melakukan cara baru, jadi cara yang berbeda. Nah, yang akan dilakukan nanti tentu adalah memulai bisnis MICE skala kecil. Jadi skala kecil yang bisa dilakukan begitu pemerintah membuka untuk traveling ini. Nah, mengapa skala kecil? Ya karena kapasitas ruangan meeting itu mungkin akan menjadi cuma 50% dari yang ada. Karena physical distancing yang harus dilakukan. Nah, saya kira dari segi pelaksanaan nanti di operasional, selain physical distancing, jarak meja dan juga yang tadinya mungkin meja diisi 2 atau bahkan 3 orang, kalau IBM table itu mungkin sekarang 1. Ini tentu akan mengurangi setengah atau bahkan 2/3 dari kapasitas tadinya. Nah, itu yang akan berkurang. Kemudian tentu juga dalam pelayanan. Pelayanan bagaimana nanti waiter waitress-nya ataupun service provider ya wearing hand gloves, kemudian juga mungkin wearing face mask. Nah, kemudian menyiapkan juga protokol bagi tamu tersebut memasuki pintu. Saya kira ini sudah normal dan basic ya, seperti hand washer ataupun hand sanitizer. Nah, ini tetap dilakukan. Ya, kalau face shield saya kira mungkin tidak terlalu perlu di ruangan tersebut ya karena tidak terus berhadapan-hadapan ya. Selain kalau terus berhadapan dengan banyak orang nih, ya si service provider harus memakai. Tapi ini ya face mask saya kira masih cukup ya. Nah, ini yang harus kita mulai terapkan dan siapkan dan ditargetkan tentu pasarnya adalah ya domestik. Nah, kalau kita juga masih mengalami masalah di flight, kalau tahu domestik yang harus naik pesawat, itu juga karena adanya PCR yang cukup mahal, sampai 1,2 juta, bisa lebih mahal harga pesawat. Nah, mungkin yang bisa targetkan adalah yang melalui jalan darat umpamanya, atau masih nggak bisa lagi yang local market. Jadi government yang masyarakat ataupun pemerintahan lokal, katakanlah per provinsi, per kabupaten, nah ini bisa kita approach. Nah, cuma kendalanya apa? Tantangan kita adalah begitu banyaknya hotel akan mencari pasar yang kecil ini. Nah, ini tantangan kita. Nah, tentu yang harus dilakukan bagaimana kita bisa menjaga relasi dengan kontak-kontak di pemerintahan tersebut. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Nah, kemudian harus juga kita kreatif ya.
Jadi inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk membuat suatu acara. Ya kita membuat suatu acara dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kita create, ya di sinilah jadi naluri sales marketingnya harus dikeluarkan. Kita create suatu event, umpamanya itu bisa dilakukan. Nah, cuma harus kita menyiapkan protokol kesehatan. Kalau dari segi pemerintahan, saya yakin dari pemerintahan itu sepanjang tidak dilarang di hotel, dia akan ke hotel. Ya. Kenapa? Karena mereka juga penyiapan protokol kesehatan itu kan kalau di hotel sudah ada, jadi mereka tinggal masuk. Apalagi untuk meeting. Nah, saya kira ini yang harus kita antisipasi dan kita lihat, ya karena MICE tersebut ya, tentu juga ke depan akan terjadi pemakaian platform. Dan caranya kita sudah memakai Zoom, ya. Jadi akan juga terjadi nanti dalam posisi seperti ini. Nah, cuma kan akan nanti Zoom-nya pasti akan berbayar, MICE tersebut akan berbayar. Nah, di mana siapa yang menyelenggarakan, nah, mungkin untuk tahap awal saya kira masih akan bisa. Tetapi begitu sudah lama, namanya orang ingin juga bertemu. Ya, pasti mereka ingin, karena kesempatan untuk di MICE tersebut dari dulu kita ketahui, mereka katakanlah kalau di Bali, diadakan di Bali pasti banyak pesertanya. Dan di pemerintah pusat pun akan melihat di Bali, karena apa? Karena sekalian langsung ada turnya dan juga lasernya di combine post MICE eventnya, ngajak keluarga. Nah itu, karena biayanya bagi mereka sekali jalan akan lebih murah. Nah, saya yakin juga itu akan masih terjadi, tapi untuk langkah-langkah awal memang akan masih berkurang. Karena pasti wait and see mereka, bagaimana situasi. Dari segi destinasi, memang harus trust. Tadi sudah saya sampaikan, kita harus bisa menumbuhkan trust kepada calon traveler, calon MICE event tersebut, supplier. Karena apa? Karena mereka ingin memastikan bahwa di tempat mereka melakukan MICE itu mereka aman, safety. Jadi essentialnya ini yang harus kita perhatikan. Karena mereka tidak mau pulang dari sini nanti bermasalah lagi. Nah, saya kira ini yang perlu yang harus kita jadikan sebagai mungkin acuannya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Warte ya. Ya, terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak Astama. Semoga Pak Wayan Warte bisa puas dengan jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Dr. Arif Julkarnain, tapi sepertinya pertanyaannya sama tentang domestic marketing strategi Pak Astama. Jadi saya lewat saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Wayan Ginastra. Menarik itu mengetahui 7 tren yang dipresentasikan oleh Pak Astama. Di sisi lain semua membutuhkan uang. Apa yang bisa dilakukan oleh hotel-hotel yang mempunyai kesulitan cash flow terhadap 7 tren itu? Mungkin bisa dijawab Pak Nyoman Astama. Baik Pak, jadi terima kasih Pak Wayan Ginastra. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, ya kita memang harus fokuskan kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang tidak bisa kontrol, nah ini kita jadikan prioritas yang berikutnya. Kalau dari segi tren kayak website optimization, kita optimalkan optimization, saya kira ini semua sudah memiliki website sekarang ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan website yang ada. Dalam situasi COVID ini kita lakukan untuk membuat suatu perubahan, upgrade, baik konten maupun gambar-gambarnya, ya. Dan juga ini kita bisa lakukan selama proses ini menuju kesiapan ya. Nah kalau dari segi untuk ikut di SEO, SMO itu ya tentu memang ada berbayar. Nah ini tentu dari segi, kalau sekarang kan dari perusahaan-perusahaan tersebut juga ingin mencari customer. Mereka juga lagi kosongan orderan juga. Nah saya kira ini yang perlu dikomunikasikan kepada mereka. Kita minta suatu package yang bisa membantu kita. Nah, bisa package-nya itu bayarnya belakangan, tentu juga dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya, karena saya yakin situasi seperti ini mereka akan bekerja sama. Karena sama-sama yang ingin membutuhkan. Ya. Dan kita dari pihak manajemen harus lihat celahnya, di mana yang bisa kita lakukan. Ya. Memang di masa COVID ini, cash flow
menjadi sangat penting. Itu yang jadi utama. Bahkan ya kita mungkin berpikir yang berharap mungkin bisa dalam 3-4 bulan selesai, sehingga cash flow-nya mungkin di awal-awal pertama kelewatan pengontrolannya. Nah, ini yang harus kita lebih ketatkan lagi ke depannya. Dari sekarang ke depan, ya ini harus kita lakukan pengetatan yang mungkin tadinya kita berpikir, wah akan buka segera nih 50% aja dah kasih gajinya umpamanya. Itu bahkan sekarang ini kita akan harus lebih ekstrim lagi. Ya, kalau memang kita masih memberikan gaji, syukur yang masih memberikan gaji ya. Dan kalau di Bali itu banyak yang udah nggak ada gajian. Jadi ini yang menjadi tantangan kita memang sehubungan dengan cash flow, masalah uang ini Pak Wayan ya. Saya kira ini yang harus saya garis bawah lagi adalah kita lakukan yang bisa kita kontrol ya. Yang paling bisa kita kontrol sekarang ini ya training, pelatihan ya dengan kemampuan yang dimiliki oleh tim kita, HOD dan juga kita sendiri. Mari kita berikan pelatihan, training, sharing session kayak kita lakukan sekarang ini. Nah ini kan secara kalau kita percaya namanya ini kita memberikan suatu ya, karma yang baik ya kalau kita bilang kita memberikan sharing pengetahuan ataupun sharing informasi. Nah, ini saya kira bagus bisa dilakukan tanpa kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Nah ini yang juga saya kira masih bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Pelatihan, penyiapan semua prosedur yang ada, dan saya yakin itu bisa dilakukan secara bertahap dan juga sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Nah jadi kita pisahkan dulu yang mana bisa dilakukan tanpa biaya, yang bisa kita kontrol, nah itu kita lakukan. Kemudian yang memerlukan biaya, kita lagi pilah-pilah, bisa nggak go dengan mereka, ya apakah dengan penurunan harga, yang berikutnya adalah pembayarannya, sistem pembayarannya bisa diperpanjang, seperti itu. Jadi ini yang beberapa hal bisa kita lakukan. Atau kalau ada yang bagus, punya ide lain, ada yang sponsorin, bisa itu Pak, ya cari sponsor. Nah, cuma kan resikonya dia mungkin akan minta display di semua kamar umpama. Tapi dalam seperti ini kan saya kira masih bisa dilakukan karena nothing tulus lah kita kalau dia minta display di kamar, tapi dia sponsori untuk biaya apa gitu. Ini kan nggak how we generate the cash flow. Mungkin itu dulu Pak. Mudah-mudahan Pak Wayan bisa ya menjawab Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Astama dan Pak Wayan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Heriansa, namun sepertinya pertanyaannya mirip dengan pertanyaan sebelumnya, mengingat waktu. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pak Nyoman, sama dari Bapak Budi Kuncoro. Post-COVID-19 nanti bukan saja kita rebutan tamu, namun juga rebutan karyawan, khususnya hotel yang sudah tutup dan melakukan perumahan atau PHK karyawan. Khusus atas penanganan karyawan ini, siasat apa kira-kira Pak Nyoman Astama yang harus diterapkan? Begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Budi. Ya ini bagus sekali pertanyaannya karena memang di situasi ini tentu supply yang sedikit, supply yang berlimpah, sedangkan demand yang kita miliki dari tamunya berkurang. Kemudian supply dari karyawan juga banyak karena banyak hotel yang tutup kan gitu ya. Tentu yang kita bisa lakukan Pak dalam hal ini bagaimana kita bisa menjaga karyawan kita agar tetap setia dan kutip kepada kita. Tentu tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini sangat berdampak dari kebijakan-kebijakan kita, treatment kita kepada karyawan pada masa-masa sebelum COVID ini sebenarnya. Karena ini adalah akumulasi. Karena ini kan sangat wajar kalau kita lihat bagaimana hierarki of need Maslow tersebut yang juga berlaku untuk setiap orang, bukan hanya berlaku bagi kita sebagai pimpinan, bagi karyawan kita juga memiliki kebutuhan yang sama, memiliki juga keperluan yang sama. Nah, cuma mungkin volumenya yang berbeda. Nah, karena kalau kita melakukan rewards yang tepat sebelumnya, dan rewards itu tidak hanya dalam bentuk uang, nah itu saya kira mereka akan bisa tetap bersama kita dengan kita ucapkan apresiasi, terima kasih atas apa yang dilakukan, dan itu dilakukan genuine, jadi tidak dibuat-buat. Nah ini saya yakin interaksi kita
selama ini yang dengan karyawan tersebut, mereka melihat bahwa kita sebagai pimpinan adalah orang yang harus mereka ikuti. Kenapa? Karena mereka mendapatkan sesuatu dengan mengikuti kita. Nah, ini udah kita ke leadership. Jadi itu yang akan membuat mereka akan tetap bersama kita. Nah, ini yang perlu interaksi kita selama ini yang akan sangat berdampak kepada bagaimana karyawan kita akan tetap bersama kita. Karena kadang-kadang ada karyawan yang tidak hanya matanya ataupun pemikirannya di salary saja. Ya, mereka akan setia dengan perusahaannya atau dengan pimpinannya karena mereka diperlakukan dengan baik. Ya, tentu baik ini sangat relatif ya. Nah, ini ya keseharian kita, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari mereka apa sebenarnya yang mereka butuhkan, apa yang menjadi motivasi mereka untuk bekerja. Nah, ini yang akan menjadi kita menyatu dengan mereka, ya kan? Kita akan bisa tetap mempertahankan mereka. Dan saya yakin kalau itu terjadi, mereka tidak akan mau ke tempat lain. Ya. Karena kalau mereka ke tempat lain, ya pertama harus penyesuaian lagi lingkungan dan belum tentu juga orang-orang yang bekerja di sana cocok. Mungkin juga dalam 3 bulan akhirnya keluar lagi. Nah, ini juga suatu hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Tetapi satu hal yang tetap kita lihat bahwa kalaupun mereka ataupun karyawan kita harus keluar, yang penting itu adalah untuk kemajuan mereka, baik itu untuk karirnya, kita tidak boleh juga menyetop. Malah kita harus encourage mereka, asalkan itu memang untuk kemajuan mereka. Kenapa? Karena semakin banyak karyawan yang naik posisinya, nanti juga menjadi GM, ya HGMA juga akan semakin banyak anggotanya. Ya, mudah-mudahan Pak Budi bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Nyoman Astama. Mari Bapak Ibu memberikan aplaus virtual kepada Bapak Nyoman Astama atas presentasinya. Terima kasih buat Pak Nyoman. Bapak Ibu, maka webinar series terakhir untuk minggu ini kita selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman Astama, Bapak Arya Pering sebagai Ketum IHGMA. Kita ketemu lagi nanti minggu depan seperti Pak Arya sampaikan adalah sesi dari para Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jayalah jaya IHGMA. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Astama. Terima kasih Pak Dino, terima kasih semuanya, semua peserta. Semoga tetap sehat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dino, terima kasih Pak Astama. Pak Suwardi. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Suwardi, Pak Suwardi, Pak Komang Artana, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Astama. Terima kasih Pak Suwardi. Ya, sukses semua. Sukses semua.